Amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Masalun, matala, misalun. Perumpamaan, gambaran, atau perserupaan. Jadi, Amsal Al-Quran berarti perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Dan jika dari istilah Amsal Al-Quran berarti ucapan yang seringkali disebutkan untuk menggambarkan ungkapan lain yang dimaksudkan dan menyerupakan atau menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan keadaan sesuatu yang dituju. Macam-macam Amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran ada 3. Yang pertama Amsal Musarohah, yang kedua Amsal Kaminah, dan yang ketiga Amsal Mursalah. Amsal Musarohah yaitu amsal yang tegas dan jelas menggunakan lafaz perumpamaan yang di dalamnya ada lafaz masal atau yang menunjuk kepada tasbih. Seperti contoh firman Allah tentang orang-orang munafik di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 17-20. Di ayat ini Allah membuat 2 perumpamaan bagi orang-orang munafik, yaitu masal yang berkenaan dengan api yang menyamakan orang munafik dengan api, dan yang kedua masal yang berkenaan dengan air, yaitu yang menyamakan orang munafik dengan air. Amsal Kaminah yaitu lafaz amsal yang tidak ditegaskan tapi menunjuk kepada makna-makna yang indah, menarik, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Seperti contoh dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 110 yang menjelaskan bacaan sholat antara keras dan pelan. Yang kedua Quran surat Al-Baqarah ayat 68 mencari sapi betina tidak tua atau muda. Dan yang ketiga surat Al-Furqan ayat 67 tentang penggunaan harta, di mana kita tidak boleh menghambur-hamburkan harta atau pelit dalam penggunaannya. Dan yang terakhir dalam Al-Quran surat Nuh ayat 27 yang mengibaratkan orang kafir melahirkan orang kafir, yaitu ular melahirkan ular. Amsal Mursalah atau amsal yang terlepas, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai masal. Sebagai contohnya dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. Para ulama berbeda pendapat terhadap ayat-ayat amsal mursalah ini. Sebagian ahli ilmu memandang hal demikian telah keluar dari adab Al-Quran. Adapun menurut As-Suyuti dan Zarkashi, amsalul Al-Quran hanya terbagi dalam 2 bagian saja, yaitu Musarohah dan Kaminah. Faidah-faidah di dalam amsal Al-Quran. Yang pertama, memperjelas pengertian yang abstrak dengan menggunakan bentuk yang konkret yang akan membuat mudah ditangkap oleh indera dan mendorong akal manusia untuk memahami ajaran Al-Quran. Yang kedua, mengungkapkan realitas perkara. Yang ketiga, mengumpulkan makna yang menarik dengan ungkapan yang singkat dan padat. Mendorong manusia giat beribadah, beramal dengan melakukan hal-hal yang dijadikan perumpamaan sangat menarik dalam Al-Quran. Menghindarkan orang dari perbuatan tercela yang dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran setelah ia memahami kejelekan dari perbuatan tersebut. Yang terakhir, untuk memuji sesuatu yang dicontohkan, seperti pujian Allah kepada sahabatnya Rasulullah.